Harga minyak mentah dunia turun lagi, turun lagi. Selamat sore rekan-rekan. Pada kesempatan ini kita akan membahas seputar tentang harga minyak dunia. Kalau kita memperhatikan harga minyak dunia mengalami penurunan, akan ada muncul pertanyaan kapan naiknya. Nah, pada kesempatan ini, itulah yang menjadi dilema, yang menjadi masalah khususnya bagi rekan-rekan traders yang mengambil posisi beli. Ini akan menjadi persoalan. Karena kenapa? Karena akan berhitung dengan ketahanan equity, berhitung dengan fundamental apa yang akan muncul di dalam minggu ini, dan berhitung kapan mengalami call margin. Lagi-lagi call margin dan lagi-lagi masalah akan dihadapi. Sebelum kita membahas fakta apa yang sedang terjadi untuk crude oil, perlu kita lihat dulu kenapa harga crude oil, harga minyak mentah dunia ini tertekan khususnya pada hari ini rekan-rekan. Nah, yang pasti adalah di minggu kemarin, jadi harga minyak dunia mengalami tekanan setelah ada berita dari OPEC. Mereka mengumumkan ada peningkatan produksi sebesar 547.000 barel per hari untuk bulan September bulan depan. Jadi dapat kita lihat bahwa langkah inilah yang menambah tekanan pada harga crude oil minyak mentah dunia ini, yang menjadikan rasa kekhawatiran muncul bagi para traders karena melihat bahwa adanya perlambatan ekonomi di Amerika Serikat. Jadi meski demikian rekan-rekan, sebenarnya rekan-rekan analis juga mereka membuat satu perkiraan bahwa peningkatan pasokan yang sebenarnya mungkin lebih kecil ya dari yang diumumkan. Nah, ini mungkin bisa menjadi suatu sisi positif. Nah, di sisi lain kalau kita melihat ancaman atau sanksi baru yang diberikan oleh Bapak Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap pembeli minyak Rusia, termasuk juga India. Nah, ini membuat satu ketidakpastian di pasar. Tetapi jangan salah, ketidakpastian ini merupakan sisi positif bagi buyer. Kenapa? Dengan adanya harga murah, maka waktunya untuk membeli. Secara fakta kalau kita melihat bahwa di dalam minggu ini, khususnya pada tanggal 6 Agustus itu tepatnya pada hari Rabu, juga akan diumumkan ya crude oil inventory dari Amerika. Nah, berdasarkan data yang ada di sini sebesar 7.698 M. Nah, pertanyaannya, untuk saat ini kita bukan ahli nujum yang bisa memprediksi akan sekian inventory atau akan sekian angkanya. Ya, itu bukan kapasitas kita karena level kita tidak sampai ke sana. Ya, kita tidak tahu berapa yang akan terjadi. Secara fakta kalau kita melihat data yang akan kita kelola ini adalah data yang realistis atau real time, di mana kita melihat bahwa harga running daripada crude oil pada saat ini di 66.45 sen. Nah, artinya adalah setelah penurunan yang terjadi dari tanggal 30, kita bisa sama-sama melihat ya ini adalah penurunan dan trennya masih mengalami tren penurunan. Tetapi ini merupakan satu peluang karena kenapa? Berdasarkan master signal, kita bisa melihat bahwa pivot berada di 6796, resisten 4 di 7202, dan support 4 di 6390.
Dan sementara untuk Kompas berada di bawah 0. Nah, artinya seharusnya kalau kita melakukan transaksi tadi ketika harga di bawah pivot dan ada bintang signal sell, di situ kita masuk sebagai seller dengan stop loss manajemen risiko di resisten 1 di 68,92 karena potensi keuntungan masih bisa jelas kita lihat di support 3 dan support 4 rekan-rekan. Nah, itu adalah salah satu keunggulan atau kelebihan bagi rekan-rekan yang sudah memiliki master signal. Lagi-lagi akan bertanya, bagaimana cara mendapatkan master signal Pak Maruli? Master signal tidak diperjualbelikan, tidak diperdagangkan, dan tidak ada distributornya, dan tidak ada agennya, dan tidak dijual secara multi level marketing. Belajar dulu, praktikkan terlebih dahulu di demo akun rekan-rekan sesudah matang ya, tahu akan risikonya, tahu akan peluangnya, baru rekan-rekan silahkan dilanjutkan. Semoga informasi ini bermanfaat rekan-rekan. Bersama saya Marulitwa Sinambela, marulitwa.com, Master Trading Indonesia mengucapkan happy trading.